Di negeri kita lihat terjadi pergeseran nilai. Awal-awal Ramadan minggu pertama pasar sepi, masjid ramai, full house, meledak. Betul? Padahal Rasul memberikan contoh, kalau sudah masuk sepertiga yang akhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu baginda Rasul. Sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, di situ makna meraih kemenangan. Karena itu lebaran lain dengan Idul Fitri. Lebaran siapa saja boleh ikutan, tapi Idul Fitri milik orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Nah, saya kembali kepada Lailatul Qadar. Semua kita, kecil atau besar, sengaja atau tidak, khilaf atau terpaksa, pasti punya yang namanya dosa. Di sini semua yang hadir nih, include saya, apa ada yang tidak punya dosa? Ayo, jujur. Apa ada di antara kita di sini yang nggak punya salah? Apa ada yang nggak punya dosa? Setiap kita, kecil, besar, sedikit, banyak, terlupa, terpaksa, pasti punya salah. Sekarang kalau mau hitung dagang, kita diberi umur 65, 40 tahun penuh dosa, lalu taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang belum seimbang. Dosa 40 tahun ditebus taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang. Untung Allah tidak dagang-dagangan kepada kita. Di Ramadan ini Allah ngobrol pahala. Di Ramadan ini Allah membuka pintu rahmah yang seluas-luasnya. Sampai-sampai ada hadis qudsi, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Hadirin yang saya hormati, inilah momentum Ramadan, saat dimana kita melakukan pemutihan diri. Masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin? Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti. Ada buajingan tengik pernah membunuh 99 orang. Satu saat hidayah datang kepadanya, terniat ingin bertaubat. Dicarinya seorang ustadz, ketemu ustadz kepala ngajar. Ustadz, ya, apa? Saya mau taubat, diterima apa tidak taubat saya? Emangnya dosa kamu apa? Saya pernah membunuh 99 orang, Ustadz. Ustadznya melotot. Wih, banyak amat. Nggak segampang itu nyawa hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang berhak ngambil. Membunuh tanpa alasan yang benar, dosa besar. Dosamu kelewat banyak, Mas. Nggak bisa. Dia ponis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya. Ini preman kita pikir ini ustadz saya niat baik-baik kok ngomong yang gak enak. Daripada 99 tanggung, saya lempengin aja nih urusan. Dibabat lagi ustadz, tamat, selesai, pas, cepet. Niat taubatnya masih terus. Dia mengembara sampai ketemu seorang ustadz yang bijak. Waalaikumsalam Ustadz. Assalam. Ada apa? Ustadz, saya mau taubat, diterima apa enggak sih? Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, sebelum nafasmu sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu.
Begitu Ustaz. Iya. Cuman ngomong-ngomong dosamu apa sih? Anu Ustaz, saya sih tadinya cuma bunuh 99 orang. Terus ada Ustaz ngomongnya nggak enak. Jadi saya cukupin 100. Oh, taubatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja, kampungmu kampung brengsek tuh, lingkunganmu nggak sehat. Kalau kau pulang ke sana lagi, niat taubatmu bisa lentur dan luntur. Kamu pindah saja, hijrah ke kampung lain yang lebih baik. Baik Ustaz, terima kasih. Wah, ngepak koper, pindah. Belum sampai ke kampung yang dituju, ajal datang merenggut nyawa. Ketika ruh keluar dari jasad, ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmah, ini jatah saya. Orang ini sudah taubat, tempatnya di surga. Kata malaikat azab, nanti dulu. Taubat si taubat, 100 bagaimana urusannya? Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril, kau adili. Kata Jibril, ukur sajalah mana yang lebih dekat, kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan. Ketika diukur, kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kata Jibril, dia jatah malaikat rahmah, taubatnya diterima Allah. Nah, kalau mendengar riwayat seperti ini, jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh 100 orang. Ini harus diartikan bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Kita hanya berbuat dan berbuat. Kepastian itu haknya Allah. Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh 100 orang. Bahkan kalau nanti saudara di surga ketemu orang-orang soleh, saudara nggak usah kaget, itu memang tempatnya di surga. Saudara akan kaget nanti kalau di surga ketemu pelacur. Pelacur masuk surga. Penasaran, saudara samperin, Mbak Yu. Iya Mas, sampean ada di sini, apa Allah nggak salah wesel ini? Iya Mas, saya ini ada di surga sini. Padahal waktu di dunia dulu saya ini siapa Mas tahu kan? Mas juga langganan kan waktu itu. Tapi terus terang saja Mas, waktu di dunia itu saya terpaksa betul. Sejak lahir saya sudah yatim piatu. Sejak kecil sudah yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Akhirnya demi tuntutan perut saya merantau ke kota besar. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya lumayan. Apa? Yaitu demi sesuap nasi saya lakoni. Satu malam saya lagi berangkat dagang, lewat masjid Baitul Ihsan, ada ceramah. Saya dengar dari jauh, ustadznya pidato, katanya Allah berpesan, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum, fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, lalu kau menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Mendengar hadis itu Mas, berlinang air mata saya. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang, saya niat taubat pulang kampung Mas, mudik.
Lagi ngepak koper mau mudik, tamu datang, saya bilang mulai malam ini saya berhenti dagang. Taubat saya sebenar-benarnya, taubat saya diterima Allah, walaupun mampir dulu, transit dulu di tempat lain, akhirnya saya sampai juga ke sini. Inilah Ramadan. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Hadirin, karena itu menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu malam istimewa. Adanya pada sepertiga yang akhir di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Nggak bisa pakai ilmu ngancem. Wah, ini 21 malam nih, nggak keluar-keluar dari masjid. 22 libur, 23 absen lagi. Nggak bisa seperti itu. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Rata-rata umur orang sekarang kita ini jarang yang sampai 83. Jarang. Kalau menyontoh Rasul jatah kita 63. Hadirin yang saya hormati, sehingga dikatakan itulah fasilitas yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini. Walaupun umurnya relatif pendek, tapi amaliyahnya tidak kalah dengan umat zaman dulu. Benar, Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ibadah umatnya berarti panjang, tetapi mereka tidak ada Lailatul Qadarnya. Benar, Nabi Adam umurnya panjang, 2000 tahun, umatnya rata-rata sekian, tetapi tidak ada nilai tambah yang diberikan Allah kepada mereka. Kita umat Muhammad ini umur relatif pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun, betul. Tapi bayangkan ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan 83 tahun. Kalau 10 tahun berturut-turut memanfaatkan Lailatul Qadar, maka artinya umur kita sudah sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Kualitas ibadahnya yang saya maksud. Tugas kita memanfaatkan peluang-peluang seperti ini dan mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah. Mumpung Allah menyediakan itu buat kita bersama. Tahun depan nggak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi. Karena itu mumpung senyampang ini diberikan kesempatan memasuki minggu-minggu 10 yang terakhir dari Ramadan, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, dan berusaha lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, dari pembicaraan singkat yang saya sampaikan, Ramadan menjadi agung oleh karena 3 hal. Pertama, ia dipilih menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karenanya Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karenanya Ramadan juga kita lebih intens memasuki kehidupan Al-Quran sebagai makmum dan kita sebagai imam. Jika Quran adalah imam dan kita adalah makmum, maka konsekuensinya makmum harus ikut imam, bukan imam yang ikut makmum. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa.
Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral, meluruskan akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Maka bulan suci Ramadan menjadilah kawah candra di muka, menjadi bulan training, bulan latihan. Saya sering ibaratkan, Mike Tyson masuk latihan, keluar latihan, tinjunya makin hebat. Hewitt masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin canggih. Zinedine Zidane masuk latihan, keluar latihan, sepak bolanya makin hebat. Kalau latihan tiap hari, main kalah terus, orang kan ngomong, buat apa latihan? Kita sebulan penuh latihan supaya bulan-bulan sesudah Ramadan nanti kita jangan sampai kalah dalam permainan hidup ini. Hidup ini kan permainan. Ada yang sekarang ini main sebagai pedagang, main sebagai pejabat, main sebagai pengusaha, main sebagai seniman. Hidup ini permainan. Wa mal hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini cuma permainan. Senarionya sudah ditetapkan oleh sang sutradara Allah Azza wa Jalla. Ini permainan saja. Maka bermainlah sesuai dengan aturan main, karena hidup memang permainan. Tapi jangan main-main. Walaupun ini permainan, bermainlah dengan benar. Jangan main-main. Kalau main-main, kalah. Sepak bola permainan, main-main kalah. Bulu tangkis permainan, main-main kalah. Hidup ini permainan, main dengan benar, main sesuai dengan aturan main, main-main kalah. Hadirin yang saya hormati, karena itu 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Yang ketiga, ditandai keagungan Ramadan dengan ada nuzulul Quran. Diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Semoga ibadah yang sudah kita kerjakan kiranya diterima Allah. Yang masih akan kita kerjakan, diberikan kita kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dalam segala kerendahan dan kelemahan, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami umat Islam. Kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia menapak menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله من الأشقياء المردودين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا ilaha illallah
illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.